Semoga yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan, dilancarkan usahanya, diberikan kebahagiaan dalam hidup, keberkahan, dan menjadi orang yang bermanfaat ya, di sekeliling kita dan kalian masing-masing. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya, usahanya agar mampu melunasi hutangnya. Pada podcast keliling kali ini saya kedatangan seorang konten kreator, Mas Hafiz. Nama channelnya Hafiz Rianto. Beliau seorang konten kreator yang baru mulai tapi view-nya itu sudah meledak. Nah, bagaimana kemudian saya mengobrol, mengulak-ngalik apa yang kemudian bisa tembus view-nya seperti itu. Karena menurut saya dengan baru memulai itu view-nya punya sampean itu lumayan bagus gitu. Iya. Karena saya juga pernah memulai dan untuk setara punya sampean itu sepertinya agak lama. Nah, pertama gimana kabarnya Bung? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Ini sebetulnya teman lama yang sekarang nyambung lagi dan sekarang aktif di dunia persosmedan gitu, konten kreator komedi. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nantinya itu mau nonton kepo dengan konten apa yang beliau suguhkan, langsung tonton di link di bawah seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan pertama Bung, awal mula sampean mau menjadi konten kreator itu seperti apa? Yang saya tahu sampean itu mempunyai kesibukan, kerjaan lain, kerjaan utama, dan kok bisa gitu Bu? Gimana Bu? Ya karena saya suka aja dengan video-video saya ini. Dengan? Maksudnya kan saya video komedi ini dengan konten komedi ini karena saya punya basic di situ. Terus? Maksudnya saya jadi kayak film pendek yang dikemas dengan menjadi satu orang, meskipun satu alur yang sangat pendek, tapi saya memunculkan bagaimana film ini bisa nyambung. Anggaplah yang saya munculkan di situ plot twistnya juga ada. Storytelling. Ya, begitu. Anggaplah dari video yang saya angkat itu ada makna tersendiri yang dipahami oleh penonton. Yang saya tahu itu kan kontennya Bu, komedi, jenisnya itu komedi. Ya. Kenapa memilih konten komedi yang sebetulnya itu kan nggak mudah tahu untuk menyuguhkan hiburan dengan komedi itu kan nggak mudah. Kenapa Bu? Karena untuk zaman sekarang itu saya melihat orang-orang itu suka dengan komedi. Kalau terlalu serius mungkin tidak terlalu suka. Ya meskipun dalam isi video saya itu dalam alurnya ada yang serius tapi disertakan komedi di situ. Maksudnya tidak melulu tentang kesedihan, tidak melulu tentang keseriusan, tapi diselipkan komedi begitu. Dikemas dengan komedi. Ya. Dan yang menarik juga, sampean kan bergeraknya itu di YouTube juga, terus di Facebook sama di TikTok. Ya. Nah, yang sekarang booming itu Bung, kalau di TikTok adalah affiliate. Artinya seorang konten kreator sengaja untuk bikin video untuk menawarkan sebuah produk. Artinya bukan karena basicnya itu aktor ataupun perfilman atau apa, tapi ya semata-mata untuk ya memang mau bantu jualan karena dapat cuan. Kalau Bung sendiri itu bagaimana?
namanya juga kesempatan. uang ya. Apalagi siapalah yang tidak pengen uang untuk mengarah ke sana, untuk menjadi affiliate di TikTok atau dimanapun itu. Tapi saya juga memperhatikan karena akun saya ini baru mulai, Betul. otomatis yang saya kejar bukan dari Penjualan. affiliate-nya atau dari penjualnya, tapi Komisi penjualan bukan ya Bung? bukan, tapi lebih memperbanyak view dan juga memperbanyak pengikut dulu terlebih dahulu untuk Kedepannya anggaplah saya ini Branding. mengenalkan, membranding diri saya sendiri terlebih dahulu. Untuk ke depan saya juga tidak tahu, entah saya mau affiliate, menawarkan sebuah produk. intinya sekarang masih senang menghibur para penonton dengan sketsa pendek gitu ya Bung. Betul. Itu yang saya tonton itu Bung, kan ada suasana malam juga, ada suasana siang. Iya. Kalau malam itu prosesnya bagaimana Bung? Kalau malam itu aslinya Ada hal apa mungkin yang bisa diceritakan? Kesini Bung, kameranya agak Bung. kalau malam itu yang jelas itu menunggu sepi ya. Soalnya kan untuk lokasi videonya, Menunggu sepi karena usaha. karena pembuatan video itu kan aslinya di toko ini. Betul. Otomatis saya menunggu sepi dulu jam berapa, saya sudah memperkirakan itu. Kalau sudah lumayan sepi, saya mulai untuk membuat video. Tag video. Kalau ada gangguan, ada orang beli, itu hal wajar. Maksudnya diulang lagi. Mungkin membutuhkan untuk pembuatan itu 2 sampai 3 jam. 2 jaman lah. Untuk satu video. Untuk menit. satu video yang 1 menit itu. Berarti prosesnya hampir 1 jaman itu prosesnya ya Bung. Bukan karena lama membuat videonya, tapi karena ada bukan gangguan sih sebenarnya. Ya, karena ada orang yang beli. Berarti kan prosesnya hampir 1 jaman baru clear gitu ya Bung. Baru clear. Diulang lagi kalau ada orang yang beli. Sudah saya memulainya itu sudah bagus, hasilnya bagus, karena ada orang yang datang, diulang lagi. Gitu. Sejauh ini sampai sekarang dengan subscriber sudah 700-an saya lihat, dan untuk follower di TikTok, di Facebook itu sudah ribuan gitu ya Bung ya. Iya. Dengan penonton yang kalau di TikTok itu kan udah juta-jutaan gitu ya Bung. Semangatnya itu dengan baru memulainya dulu itu masih sama atau bagaimana? Yang jelas masih semangat lah. Yang penting ada dukungan dari penonton lah. Minimal kasih komentar, semangat bang, begitu. Tambah semangat saya. Kalau di komen tambah semangat. Tambah semangat malah. Yang bikin tidak semangat apa Bung, selain komentar, tidak ada komentar dari penonton? Apa ya? Karena masih memikirkan ide apa yang mau dibuat, idenya apa, oh ini idenya nggak masuk ini, akhirnya saya nggak buat. Sisi lain ya karena viewnya, jujur ya, viewnya terlalu sedikit. Jadi berapa Bung, boleh tahu waktu itu Bung? Bikin nggak semangat malah. Ada yang 30 penonton. Salah satunya itu yang bikin kurang semangat gitu. Bisa jadi begitu. Kalau untuk story awal mula, kemudian selain memang punya basic mungkin di keaktoran dan sedikit di perfilman begitu, kemudian memutuskan untuk menjadi konten kreator, itu proses awalnya bagaimana Bung sampean Bung? Pertama saya ngonten itu kan sebenarnya di Facebook. Ya. Itu berubah-ubah. Yang awalnya random sampai sekarang saya sudah menemukan satu tema, yaitu mau fokus di ini. Mau fokus di situ. Apa itu Bung? Ya, inspirasi lah Bung. Anggaplah dalam satu video itu saya menjadi 2, bahkan sampai 2 tokoh. 3 tokoh, 2 sampai 3 tokoh. Terus Itu yang saya kembangkan, tinggal mengembangkan ide-idenya aja. Problem yang paling sampean ingat di proses syuting yang anggaplah yang difokusin sekarang itu
apa Bung? Mulai dari bikin naskahnya mungkin, atau proses awalnya apa yang paling diingat awal-awal? Bukan yang awal banget Bung, maksudnya yang awal yang fokus ini Bung. Iya, yang pertama itu naskah sebenarnya. Untuk menyelesaikan cerita utuh itu di naskah sebenarnya yang paling urgent. Yang paling harus final gitu. Yang harus diselesaikan itu. Cuma enggak kalau wis kadung ada idenya wis selesai. Tapi kalau enggak ada, dalam satu malam itu memikirkan enggak ada, akhirnya enggak buat. Karena percuma buat jadi satu video tapi hasilnya enggak bagus. Atau alurnya kok kurang masuk gitu. Alurnya kurang masuk, enggak nyambung malahan. Nah, untuk kedepannya Bung, harapannya sampean itu seperti apa? Gimana? Untuk akun ataupun untuk kontennya sampean itu bagaimana ke penonton? Harapannya ke depan. Ya, saya minta dukungan para penonton lah untuk berikan dukungan baik lewat like, komen, subscribe kalau di YouTube, dan kalau di TikTok ya sama, di Facebook juga sama, biar saya lebih semangat lagi. Konten kreator lokal ini juga bisa tumbuh seperti itu ya Bung. Siap ya. Yang paling menjadi inspirasi sampean itu siapa Bung di perkontenan? Inspirasi, ada akun siapa mungkin yang menggetarkan semangatnya sampean Bung sehingga wis aku bikin? Ada itu. Pertama itu saya terinspirasi dari ya gak apa-apa kan, inspirasi Bung tokoh. Iya. Kalau nggak ada inspirasi kan nggak jalan tuh Bung. Artinya inspirasi ya harus disyukuri dan harus, menurut saya ya harus dibilang Bung. Iya. Untuk apa namanya? Untuk inspirasi Yang video memicu semangat. ini semangat dari saya atau semangat kontennya terus bikin konkret ini. Contoh misal, saya terinspirasi dari Raditya Dika karena gini, suka gini kan gini. Kan ada banyak konten kreator yang terinspirasi dari sebuah tokoh. Tokoh itu kan gak harus tokoh yang besar gitu. Kamu terinspirasi dari gelandangan pun ya itu juga merupakan dari bagian dari inspirasi Bung. Sebenarnya banyak Bung. Maksudnya ketika saya scroll kok kayaknya saya bisa nih. Yang awalnya view-nya sedikit, lama kelamaan banyak gitu, saya juga terinspirasi. Ya contohnya ya kayak Mbak Betty. Dari YouTube-nya Mbak Betty itu kan satu orang menjadi banyak tokoh gitu. Salah satunya terinspirasi dari situ. Dari tokoh Mbak Betty itu ya, yang biasanya aktif pas bulan puasa itu biasanya ya Bung ya, Mbak Betty itu. Mbak Betty. Itu ya teman-teman dari obrolan ini, dan kenapa saya tertarik untuk podcast sama beliaunya karena jujur untuk membangun akun ataupun bertahan di dunia konten kreator seperti itu ya Bung, saya sudah menjalaninya hampir 2 tahunan ini aktif gitu ya Bung. Iya. Tidak mudah dan problemnya itu kadang saya sudah merencanakan 1 bulan ini harus upload berapa kayak gitu-gitu Bung. Tapi ya pada saat kita tidak menjalankan itu bablas, dalam arti ini Bung. Ini lewat langsung Bung, bisa-bisa 1 bulan nggak produksi gitu dengan berbagai macam hal. Nah akhirnya sekali lagi harapannya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan konten lokal atau bahkan konten kreator yang baru mulai semoga tambah berkembang, maksud saya begitu. Iya. Karena inspirasi menurut saya tidak melulu dari tokoh yang sangat besar. Saya pun melihat perkembangan
akunnya sampean mulai dari YouTube dan lain-lain itu menurut saya sangat fantastis begitu Bung, dilihat dari view. Karena siapa sih Hafiz Irianto yang ditonton dengan berapa juta orang, kan mikirnya begitu. Artinya kan sudah ada keterikatan ataupun penarikan lah, ketertarikan dari penonton seperti itu Bung. Mudah-mudahan kontennya tambah berkembang, Amin. semakin maju, semakin menginspirasi ke konten kreator yang lainnya. Dan semoga dengan adanya podcast kali ini, sekali lagi saya bilang, mudah-mudahan menjadi inspirasi dari kreator yang mungkin baru mulai ataupun yang sudah lama mulai karena tidak naik-naik kemudian sudah menyerah. Dengan adanya nonton ini ya siapa tahu bisa bangkit lagi. Artinya kita bangkit bersama, bahasanya begitu. Siap. Baik Bung, sementara itu aja. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa collab lagi, entah itu Oke. podcast ataupun Siap. mungkin collab konten yang lain seperti itu Bung. Atau menjadi salah satu aktor dari saya nanti. Boleh. Yang Oke. penting saling support, intinya Oke, begitu ya siap. Bung. Nah itu aja teman-teman, dan harapannya tentu mau bagaimanapun setelah kita berkarya seperti itu ya Bung, ya harapannya kan menghasilkan seperti itu. Nah dengan adanya konten yang sudah bagus kemudian alhamdulillah nantinya menghasilkan, akhirnya kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena di podcast ini memang fokus sebetulnya itu untuk pelunasan hutang. Banyak problem yang menonton di pelunasan hutang. Ya siapa tahu dengan Anda, dengan saya mungkin mencoba keberuntungan di konten kreator, nantinya berkembang kemudian menghasilkan, dan alhamdulillahnya semoga ya bisa melunasi tanggungan kalau ada tanggungan. Kalaupun tidak ada tanggungan, semoga bisa menjadi Bung, sumber pendapatan yang mungkin kalau mau buka usaha lewat dari ini, begitu harapannya. Iya. Kata-kata terakhir Bung untuk penonton saya Bung, yang saat ini sedang dilanda banyak hutang, lagi berjuang sekarang Bung, usahanya bangkrut dan masih belum bisa membayar. Semoga yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan, dilancarkan usahanya, diberikan kebahagiaan dalam hidup, keberkahan, dan menjadi orang yang bermanfaat di sekeliling kita dan kalian masing-masing. Terima kasih Bung. Dan terakhir, teman-teman yang tertarik untuk menonton kontennya Hafiz Irianto, langsung linknya langsung saya taruh di bawah. Oke. Sekali lagi terima kasih ya Bung ya. Sehat Siap. dan sukses selalu. Terima kasih Bung. Amin. Terima kasih Bung.